Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu malam Kamis 14 Rabiul Awal Rabiul Akhir 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali membaca kitab Hubbun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa alamatuhu, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tanda-tandanya, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Fadl Ilahi hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Ini adalah pertemuan membahas tanda yang ketiga dari tanda-tanda mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda yang pertama adalah al-hirsu ala musahabatihi, wa bersungguh-sungguh dan berjihad untuk senantiasa membersamai beliau, wa ru'yatihi, dan melihat beliau. Dan kehilangan membersamai dan melihat beliau lebih dahsyat dibandingkan kehilangan apapun di dunia. Itu tanda yang pertama, dengan berbagai macam kisah dari para salafus saleh. Kemudian yang kedua adalah badlun nafsi wal mal duna hayatihi, berkorban nyawa dan harta untuk menyelamatkan nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga sudah kita bahas dengan berbagai macam kisah dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sekarang tanda yang ketiga, al-alamatus tsalitsah. Tanda yang ketiga, imtitsalu awamirihi wajtinabu nawahihi sallallahu alaihi wasallam. Mengerjakan perintah-perintah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang patut kita perhatikan di sini adalah kata-kata imtithal, mengerjakan perintah. Mengerjakan perintah dengan niatan ingin dapat pahala. Dan yang kedua juga menjauhi larangan dengan niatan ingin dapat pahala. Karena kalau seandainya mengerjakan perintah tanpa niat ingin dapat pahala, maka tidak dinamakan ibadah. Begitu juga menjauhi larangan. Ketika seseorang menjauhi larangan-larangan baik dosa kecil atau dosa besar tanpa niatan ingin dapat pahala dari Allah, maka tidak dianggap sebagai sebuah ibadah. Maka harus ada berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan la yakhtalifu itsnan, sebelum penulis mengatakan ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan tergantung niat dan setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka apabila dia mengerjakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ingin dapat pahala dari Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Apabila dia menjauhi larangan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena takut siksa Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Baik, yang penting ada niat di situ. Kalau tidak ada niat, maka tidak dianggap sebagai ibadah. Contoh, seseorang tidak pergi ke tempat maksiat karena memang dia tidak ada niat, tidak ada uang, tidak ada kesempatan, tidak ada hawa nafsu ke sana. Maka apakah dengan dia menjauhi itu secara mutlak langsung dapat pahala? Tidak. Tetapi ketika dia menjauhinya karena takut siksa Allah atas larangan tersebut, maka baru dia dapat pahala. Gitu ya. Baik. La yakhtalifu ithnani fi anna al-muhibba liman yuhibbu muti'u. Tidak ada perbedaan di antara dua manusia bahwa seorang yang mencintai sangat taat kepada yang dicintainya. Akan ada pepatah Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya kecintaanmu itu benar, maka sungguh kamu akan mencintainya. Sesungguhnya engkau terhadap orang yang engkau cintai sangatlah taat. Bahkan bisa dikatakan tanda cinta adalah ketaatan. Tanda cinta adalah ketaatan. Innahu yas'a ila fi'li ma yuhibbuhu habibuh. Sesungguhnya ia akan berusaha untuk melakukan apa yang dicintai oleh orang yang dicintainya. Sesungguhnya ia akan berusaha mengerjakan apa yang dicintai oleh orang yang dicintainya. Wajtinabi ma yubghidhuhu, dan menjauhi apa yang dibenci oleh orang yang dicintainya. Wa yajidu fi dzalika halawatan wa ladzatan la tusafan, dan ia akan mendapati di dalam hal tersebut rasa manis dan kelezatan yang tidak bisa dibayangkan. Artinya, ketika seorang mencinta lalu dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh orang yang dicintainya atau menjauhi apa yang dilarang oleh orang yang dicintainya, maka pada saat itu dia akan mendapatkan kelezatan, kemanisan.
yang tidak bisa dibayangkan. Dan ini yang harus selalu menjadi penyemangat kita saat beramal ibadah, baik itu mengerjakan yang diperintah atau menjauhi yang dilarang. Agar semangat beramal ibadah, mengerjakan yang diperintah atau menjauhi yang dilarang, maka yakini baik-baik apabila kita mengedepankan kecintaan yang dicintai, yaitu Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan manisnya iman. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara, siapa yang ada di dalam dirinya 3 perkara tersebut, niscaya ia akan mendapatkan manisnya iman. Salah satu dari 3 perkara tersebut, dan yang pertama adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kalau kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, meskipun hawa nafsu kita ingin meninggalkannya, maka di situ ada manis iman. Kalau kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, meskipun hawa nafsu kita ingin mengerjakannya, di situ ada manisnya iman. Itu yang membuat kita bersemangat. Saya beri contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya, ayyus sadaqati a'zamu ajran? Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Maka beliau menjawab, juhdun muqil. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah yang dikeluarkan dengan susah payah dan muqil, dalam keadaan minim harta. Kita pun memilikinya sedikit, tapi kita sedekahkan demi Allah. Maka di situ ada kelezatan iman. Kita saja saat sebagian orang saat memberi kepada tukang parkir atau yang semisalnya, kemudian dia mendoakan kita, mudahan biar lancar rezeki, mudahan biar sehat selalu, ulun minta rela, mudahan kita diridhoi. Itu ada semacam kelezatan iman. Bagaimana itu kalau kita lakukan dalam keterbatasan kita? Nah, di sini penting, perkataan ini bagus. Yajidu fi dzalika halawatan wa ladzatan la tusafan. Siapa yang mengerjakan perintah, menjauhi larangan, maka ia akan mendapatkan rasa manis, rasa lezat yang tidak bisa dibayangkan. Itu yang membuat termotivasi kita untuk beramal saleh. Meskipun hawa nafsu kita tidak menginginkannya. Contoh, memutus waktu tidur untuk sholat tahajud. Kemudian setelah sholat subuh, memutuskan kebiasaan memegang HP dibandingkan memegang Quran. Itu ada manis iman. Ada manis iman. Alhamdulillah hari ini berhasil. Wajar dia terpontang-panting di awal bagi yang tidak terbiasa. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Tapi ketika sehari berhasil, alhamdulillah. Dapat 1 juz setelah subuh. Syuk lagi. Alhamdulillah tidak begadang malam. Tidur jam 9, jam 10 tidak ada tontonan. Di samping mushaf atau buku-buku yang bermanfaat, tidur. Atau bercengkrama dengan istri yang diakhiri dengan tidur. Tidur dengan pulas sampai waktu sebelum subuh bangun. Itu ada rasa lezat iman. Ya, tidak terbuang percuma waktu. Wa kadzalika man ahabbal habibal karimal mustafa alaihi afdhalus salati wa azkat taslimi yahrisu ashaddal hirsi ala ittiba'i. Demikian pula siapa yang mencintai Nabi yang tercinta, Nabi mulia, Nabi pilihan, semoga salawat yang paling terbaik, salam yang paling suci atas beliau, senantiasa gigih
dengan segigih-gigihnya untuk mengikuti beliau. Wa yusari'u ila tanfidhi awamirih, dan bersegera untuk mengerjakan perintah-perintahnya. Wa yubadiru ila ijtinabi nawahih, dan bersegera untuk menjauhi larangan-larangannya. Ini saya ada titik poin tentang kata segera. Segera mengerjakan perintah, segera mengerjakan larangan. Ada perkataan menarik dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Ijtima'ul Juyush, bahwa kata beliau, seistiqomah kita di akhirat itu sesuai dengan istiqomah kita di dunia. Ketika kita jalan di atas sirat, maka ketika kita jalannya lurus di atas sirat, itu sesuai dengan lurusnya kita jalan saat di dunia. Kemudian lambatnya kita jalan di atas sirat sesuai dengan lambatnya kita jalan menuju ketaatan di dunia. Cepatnya kita jalan di atas sirat kelak di hari kiamat, yang sifat sirat ada 6: gelap, dahdzun, mazillah, kemudian ahaddu minas saif, adaqqu minas sya'ar, kemudian fihi kalalib, gelap, lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang, licin, menggelincirkan, samping-sampingnya ada besi-besi bekok pengait. Secepat kita jalan di atas sirat di hari kiamat, itu adalah hasil dari cepatnya kita, segeranya kita mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Kapan di sini cepat, segera mengerjakan perintah, menjauhi larangan, di sana akan cepat, segera untuk berjalan di atas sirat. Kapan di sini lambat, lelet, terpontang-panting, maka di sana juga akan lambat, lelet, terpontang-panting. Kapan di sini kadang-kadang terperosok ke dalam maksiat, kadang-kadang terperosok dalam syahwat dan syubhat, maka di sana juga akan terperosok, kadang tergantung dengan tangan, tergantung dengan kaki, disambar-sambar api. Pokoknya apa yang ada di atas sirat adalah gambaran apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Ya, gambaran apa yang selama kita lakukan selama hidup di dunia. Ini saya ambil dari kata-kata bersegera tadi kata penulis. Wa kam min mawaqifa ra'i'atin li ashabihi al-bararati al-muhibbin as-sadiqin lahu sallallahu alaihi wasallam tuakkidu hadza. Berapa banyak kejadian-kejadian yang sangat luar biasa oleh para sahabat-sahabat beliau yang mulia, orang-orang yang mencinta dengan tulus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menekankan akan perkara ini. Itu perkara segera mengerjakan perintah beliau, segera menjauhi larangan beliau. Bukan hanya mengerjakan perintah loh ya, bukan hanya menjauhi, tetapi segera mengerjakan perintah, segera menjauhi larangan. Fima yali adhkuru ba'dhan minha bifadlillahi ta'ala. Di bawah ini saya akan sebutkan sebagian dari kisah-kisah tersebut dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Awalan, musara'atu qaumin minal ansar ila tawliyati wujuhihim nahwal Ka'bah wa hum ruku'. Cerita pertama adalah segeranya kaum Ansar untuk memalingkan wajah-wajah mereka ke arah Ka'bah padahal mereka sedang ruku'. Artinya berpindah kiblat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berhijrah ke kota Madinah.
selama di kota Madinah sekitar 16 bulan kurang lebih, beliau sholat menghadap Baitul Maqdis atau Al-Masjidil Aqsa. Bagaimana kalau kita kiblat sekarang? Kita kiblat sekarang ke arah barat, Baitul Maqdis ke arah timur bagi orang yang di Indonesia. Ya, ke arah timur bagi orang yang di Indonesia. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama 16 bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa agar dipalingkan kiblat ke arah Ka'bah. Lalu turunlah ayat, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha." Kami telah melihat wajahmu selalu mengadah ke langit untuk minta agar kiblat dipindahkan. Maka palingkanlah wajahmu kepada kiblat yang engkau ridai, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Nah, kejadian ini turun saat para sahabat sedang ruku. Tanpa mereka bertanya-tanya, mereka hanya mengikuti apa yang diperintahkan. Ini kehebatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi agama itu akalnya digunakan untuk dipahami, untuk memahami. Bukan akalnya digunakan untuk menentang. Sebagian orang ya lebih menggunakan akal untuk menentang apa yang ada dalam Al-Quran. Seperti misalkan ada ayat, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ini adalah Al-Quran yang di dalamnya petunjuk, ya, tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang beriman, terima Al-Quran petunjuk. Bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman menggunakan akalnya untuk memahami itu. Bagi orang-orang yang aqlani, yang mendewakan akal, mereka akan mendebat Al-Quran tersebut dengan akal mereka, dengan perkataan, masa sih Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa? Masa sih? Nah itu bedanya ya. Jadi ketika Allah mengatakan afala taqilun, afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir, apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Itu bukan berarti penggunaan akalnya untuk menyanggah, mempertanyakan apa yang ada dalam Al-Quran, tetapi untuk memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Dan biasanya, sebagaimana kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, orang yang suka-suka mengatakan pakai akal itu sebenarnya hawa nafsu. Baik, kita baca ceritanya. Rawal Imam Al-Bukhari 'anil Bara radhiyallahu anhu qala, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, shalla nahwa Baitul Maqdis 16 aw 17 syahran. Wa kana yuhibbu an yuwajjaha ila al-Ka'bah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nabi Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, beliau salat menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu beda dengan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa sebuah lahan yang kalau tidak salah luasnya sekitar 1,5 hektar gitu. Baitul Maqdis adalah masjid yang ada di dalam lahan itu. Paham ya? Yang ada di dalam ayat apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya gambar sedikit ya. Ini sebenarnya sudah pernah saya terangkan di sini, dan waktu itu saya setelah datang dari Baitul Maqdis. Nah, ada lahan gini. Nah, lahan inilah yang disebut dengan Baitul Maqdis. Di sini ada ini Baitul Maqdis. Ya, Al-Bait Al-Maqdis.
Nah, inilah Al-Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu lahan besar. Ya, ini di sini Yahudi, ini Yahudi. Ulun pernah masuk sini bersama orang-orang dari Sri Lanka. Kulitnya putih tuha gitu. Nah, ulun masuk bersama mereka, ditahan ulunnya. Where do you come from? Indonesia. Yang lihat, oh nggak sama, kan sama-sama Asia gitu. Oh nggak sama gitu. Ya, mudah-mudahan Allah segera mengangkat mereka dari tanah ini. Nah, Al-Masjidil Aqsa ini, Baitul Maqdis ini. Nah, Nabi Muhammad SAW berisra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, Nabi Muhammad SAW beliau mengimami para nabi waktu Isra itu di Baitul Maqdis. Kemudian setelah mengimami keluar, baru setelah itu diangkat oleh Jibril bersama Buraq ke Sidratul Muntaha. Makanya ada kubah yang kuning. Kubah warnanya kuning di tengah. Itu sebenarnya bukan Baitul Maqdis. Itu adalah tempat yang dikira Nabi Muhammad SAW diangkat dari situ ke Sidratul Muntaha. Baik, al-muhim yang selama 16 bulan atau 17 bulan, dan beliau senantiasa suka untuk menghadap ke Ka'bah. Ini menunjukkan agungnya Ka'bah, karena tidaklah Nabi Muhammad SAW menyukai sesuatu kecuali itu yang paling utama. Dan Ka'bah adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang Allah bangun untuk beribadah bagi manusia kepada Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Kemudian setelah itu baru Masjidil Aqsa. Baru setelah itu Al-Masjidun An-Nabawi. فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, sungguh kami telah melihat wajahmu menghadap selalu ke langit, maka kami akan benar-benar palingkan wajahmu ke kiblat yang engkau ridai. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 144. Al-Baqarah 144. Fa wujjiha nahwal Qiblah. Lalu Nabi Muhammad SAW dihadapkan ke Ka'bah. Wa shalla ma'ahu rajulun al-'asra. Ada orang salat bersama beliau salat asar. Tsumma kharaja famarra ala qaumin minal ansar. Lalu setelah itu beliau keluar dan melihat kaum Ansar, mungkin di tempatnya, bukan di Masjid Nabawi, di tempatnya masing-masing. Kaum Ansar salat. Faqala wa huwa yashhadu annahu shalla. Afwan. Orang ini tadi. Jadi Nabi Muhammad SAW salat bersama seseorang, salat asar menghadap ke Ka'bah. Satu orang berarti ya. Lalu orang ini setelah selesai sholat, dia keluar dari masjid. Kemudian melihat kaum Ansar sholat. Kemudian ketika kaum Ansar tersebut sholat, orang ini berkata, annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu qad wujjiha ilal Ka'bah fanharafu wa hum ruku'un fi salatil 'asr. Kemudian orang ini berkata bahwa dia bersaksi telah sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau dihadapkan ke arah Ka'bah. Maka kaum Ansar saat itu dalam keadaan ruku, mereka pun berpaling ke Ka'bah al-Musyarrafah.
dalam keadaan ruku pada sholat asar. Dalam keadaan ruku pada sholat asar. Ini menunjukkan bahwasanya segeranya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengerjakan perintah. Padahal yang membawa kabar cuma satu orang dan tidak ditanya-tanya. Ya, yang membawa kabar cuma satu orang dan tidak ditanya-tanya. Ini yang juga menjadikan alasan bahwa hadis ahad diterima dalam perkara akidah. Hadis ahad itu artinya hadis yang diriwayatkan oleh satu orang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diterima hadisnya meskipun dalam perkara akidah. Penulis mengatakan, ma asra'ahum, alangkah segeranya mereka, ta'assiyan bir rasulil habibil karim, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi tercinta, nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Sami'u khabaran anhu sallallahu alaihi wasallam falam yataraddadu fit tamassuki bih. Mereka hanya mendengar kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak ragu untuk berpegang teguh dengannya. Bal lam yantadhiru raf'a ru'usi minar ruku'. Bahkan mereka tidak menunggu mengangkat kepala mereka dari ruku'. Wa badaru bitawajjuh ila haitsu tawajjaha al-habibul karim ila sallallahu alaihi wasallam ila al-ka'batil musyarrafah wa hum ruku'. Tetapi mereka segera menghadap ke mana Nabi tercinta, Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam menghadap, yaitu kepada Ka'bah al-musyarrafah, meskipun mereka dalam keadaan apa? Ruku'. Ini kata-kata segera ini yang patut kita jadikan contoh. Ya, yang patut kita contohi, suri tauladani, segera. Karena kalau seandainya mengamalkan banyak, tapi yang segera mengamalkan ini sedikit. Nah, itu cerita pertama. Cerita kedua, mubadaratus sahabati radhiyallahu anhum ila tanfidhi amrihi sallallahu alaihi wasallam bindimami ba'dihim ila ba'd 'inda an-nuzuli fi safar. Sebelum cerita kedua, dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran bahwa masjid-masjid yang ada di kota Madinah sebenarnya hampir seluruhnya adalah masjid qiblatain. Masjid dua kiblat. Jadi bukan hanya masjid yang dikenal dua kiblat satu itu saja yang di Masjid Nabawi. Hampir seluruh masjid di kota Madinah adalah masjid dua kiblat. Karena asalnya Masjid Nabawi pun menghadap ke arah Baitul Maqdis. Baru setelah 16 bulan baru ada perintah menghadap ke Ka'bah al-Musyarrafah. Ya. Kemudian pelajaran yang menarik juga dari perpindahan Ka'bah ini adalah bahwa agama itu asalnya adalah tauqifiyah. Agama itu asalnya adalah sesuai dengan dalil. Tidak ada dalil tidak mengerjakan agama. Tidak ada dalil tidak beramal. Buktinya apa? Perpindahan Ka'bah. Selama tidak ada dalil dipindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah al-Musyarrafah, maka tidak berhak, bahkan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menghadap ke Ka'bah sebelum ada perintah. Sebelum ada apa? Perintah. Ada faedah menarik. Faedah luar biasa ini menurut saya. Dari Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Abu Ubaidah Masyhur Hasan Salman hafizahullah, murid senior dari Syekh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Jadi di Yordania sana sekarang lagi ada daurah Syekh, daurah gitu. Kemudian beliau menampilkan penulisan mushaf. Penulisan mushaf. Maka ada yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib, masih ada itu.
ada yang ditulis oleh Utsman bin Affan. Bahkan yang ditulis oleh Utsman bin Affan sampai darahnya masih ada. Dan penulisan itu dengan ijma', kesepakatan para ulama, adalah penulisan yang tidak boleh dirubah. Harus mencontoh para sahabat dalam penulisan itu. Kenapa? Karena para sahabat menulis Al-Quran dan disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqra wa la yaktub. Beliau tidak membaca, beliau tidak menulis. Beliau tidak membaca, beliau tidak menulis. Maka kita harus mencontoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ayat yang disebutkan oleh beliau pada kesempatan itu. Saya ingin contohkan. Nah, ini dia. Surat Fatir ayat 43. Atau surat Ghafir ayat 85. Surat Fatir ayat 43 dan surat Ghafir ayat 85. Kata-kata sunnatul awwalin dan sunnatullah. Lihat. Secara penulisan kaedah dikte bahasa Arab, maka tulisan sunnah seperti ini. Taknya tak marbutah, tak terikat. Tetapi yang ditulis oleh para sahabat seperti ini. Sunnatul awwalin dan sunnatullah. Ayat berapa saya katakan tadi? Yang pertama ayat berapa? Surat apa? Fatir 4:3. Kemudian Ghafir 8:5. Asalnya tulisannya harusnya begini. Tapi ditulis oleh para sahabat di hadapan Nabi, disetujui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tulisannya begini. Maka haram untuk ditulis begini. Harus mencontoh sahabat dalam penulisan Al-Quran sampai hari kiamat. Jika ada yang menulis seperti ini, salah. Nah, kemudian Syekh Abu Ubaidah Masyhur Hasan Salman mengatakan, kalau penulisan mushaf saja harus mencontoh para salaf yang nanti akidahnya disebut dengan akidah salafi, bagaimana dalam perkara akidah? Inilah mengapa kita berusaha beragama sesuai dengan para sahabat, para salafus saleh. Jadi jangan khawatir Bian. Jumlah sedikit kata tapi banyak. Ini banyak nih. Ya. Orang-orang bingung. Kenapa mereka ikut kajian salaf? Karena ilmiah. Jangan khawatir. Ya. Mungkin dianggap aneh, dianggap tersendiri di tengah masyarakat. Lihat, ini bukti nyata. Tidak boleh keluar dari yang ditulis oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW la yaqra wa la yaktub. Tidak membaca, tidak menulis.
Kemudian dituliskan oleh para sahabat. Ali bin Abi Thalib ahli tulis Al-Quran. Ahli tulis. Beliau katabatul wahyi. Sunnatullah. Sunnatul awwalin. Harus nulisnya seperti itu. Itu dalam penulisan mushaf. Sepakat para ulama tidak boleh kecuali mencontoh para sahabat. Itu dalam penulisan mushaf. Bagaimana dalam perkara akidah, ibadah, amaliyah, muamalah, adab dan akhlak. Itulah yang disebut dengan manhaj salaf. Ya, manhaj salaf. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pelajaran menarik. Jadi kalau kita lihat semua masjid di zaman Nabi yang ada Nabi pada saat itu di kota Madinah, maka semuanya adalah masjid qiblatain. Apa arti qiblatain? Dua kiblat. Yang pertama ke arah Baitul Maqdis, yang kedua ke arah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, Ka'bah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Cerita yang kedua, kisah yang kedua, segeranya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengerjakan perintah beliau, yaitu jika singgah di sebuah tempat saat bersafar, maka singgahnya jangan sendiri-sendiri, tetapi singgahnya berkelompok-kelompok. Kalau di zaman kita sekarang apa yuk? Safar nih bersama-sama, kemudian singgah di sebuah tempat, maka singgahnya jangan sendiri-sendiri. Satu guring sana, satu guring sini, tetapi bersamaan tidurnya. Tentunya memperhatikan antara mahram laki-laki dengan mahram perempuan. Walam takunil musarah ila ittiba'il habibil kalim al-mustafa sallallahu alaihi wasallam fi majalis salati fahasab. Dan tidaklah terjadi kesegeraan mengikuti Nabi tercinta, Nabi mulia, Nabi pilihan sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan salat saja. Bal hakadha kana al-muhibbun as-sadiqun radhiyallahu anhum fi ittiba'ihim lahu sallallahu alaihi wasallam fi majalatin ukhra. Akan tetapi beginilah contoh orang-orang yang mencintai, yang tulus radhiyallahu anhum saat mengikuti mereka, saat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan-keadaan lain. Maksudnya dalam keadaan safar. Yuhaddithuna al-Imam Abu Dawud an musara'atim ila tanfidhi amrihi sallallahu alaihi wasallam al-muta'alliqi bi adabin nuzuli fi safar. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, Abu Dawud As-Sijistani yang mempunyai kitab Sunan Abi Dawud, meriwayatkan kepada kita tentang bersegeranya para sahabat Nabi mengerjakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan adab-adab singgah saat bersafar. An Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu haitsu qala, Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu bercerita, kana an-nasu idza nazalu manzilan tafarraqu fi asy-syi'abi wal awdiyah. Kata Abu Tha'labah Al-Khushani, orang-orang dahulu kalau singgah di sebuah lembah, maka mereka sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna tafarruqakum fi hadhihi asy-syi'ab wal awdiyati innama dzalikum minasyaitan." Terpecah belahnya kalian ini di lembah-lembah ini adalah itu dari bisikan syaitan. Itu berarti larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falam yanzil ba'da dzalika manzilan illa dhamma ba'dhum ila ba'd hatta yuqal law busita alaihim thawbun la'ammahum. Maka semenjak itu tidaklah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum singgah di sebuah tempat saat bersafar kecuali mereka berkumpul satu dengan yang lainnya. Saking dekatnya mereka berkumpul, kalau seandainya ada selimut disatukan, diberikan kepada mereka, maka selimut tersebut akan menutupi mereka. Nah, ini bersegeranya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam mengerjakan perintah meskipun itu bukan perihal salat, perihal adab safar. Maka jangan remehkan adab-adab safar, adab-adab makan, adab-adab minum, adab-adab pakaian. Bersegeralah mengerjakannya. Seperti memakai sepatu dengan duduk, itu sunnah mahjurah. Memakai sepatu, sepatu dengan duduk, tidak sambil berdiri. Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga,
ikfa'us sahabatil qudura wa hiya tafuru bil lahmi 'inda istima'ihim an-nidaa bi tahrimi luhumil al-humuril ahliyah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum membalikkan panci-panci yang sedang masak dengan daging-daging ketika mereka mendengar ada suara yang berseru tentang haramnya memakan daging keledai piaraan. Memakan daging keledai piaraan. Nuhiyas sahabatu radhiyallahu anhum an asya' hawwatha anfusuhum. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dilarang tentang beberapa perkara padahal hawa nafsu mereka menginginkannya. Wa raghibu fiha, mereka sangat ingin terhadap sesuatu tersebut. Falam yakun minhum bu'dun, falam yakun minhum ba'du ba'da nahi habibihim al-karim sallallahu alaihi wasallam anha illa al-musarah ila al-ibtiadi anha. Maka tidak ada yang terjadi dari mereka setelah dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi tercinta Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali bersegera untuk menjauhi hal tersebut. Padahal ingin, padahal suka, bahkan padahal sedang berhajat kepadanya. Bukan hanya sekedar ingin, sedang berhajat kepadanya. Ya, perhatikan. Wa min dzalika ma rawahul Imamul Bukhari. Sebelum saya baca ini, kadang-kadang kita kan menganggap remeh pelanggaran terhadap syariat karena kita sedang berhajat. Kadang-kadang sebagian orang menganggap remeh pelanggaran dari larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam karena kita menganggap diri kita sedang berhajat. Lihat bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dari hal ini, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ahu ja'in. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang. Faqala ukilatil humur. Maka orang tersebut berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, daging keledai piaraan bolehkah dimakan? Fasakat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam. Ini menunjukkan belum datang wahyu. Tsumma atahu tsaniyah faqala ukilatil humur. Lalu datang orang yang kedua dan bertanya lagi, apakah boleh memakan daging keledai piaraan? Fasakat. Untuk kedua kalinya beliau diam. Tsumma atahu tsalitsah faqala ufniyatil humur. Lalu orang tersebut berkata lagi, apakah dimakan daging keledai piaraan? Fa'amara munadiyan fanada finnas. Lalu beliau menyeru seseorang untuk menyeru di hadapan manusia. Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang, kedua-duanya melarang kalian untuk memakan daging keledai piaraan. Fa ukfi'atil qudur wa innaha latafuru bil lahm. Maka dibaliklah panci-panci tersebut padahal dia sudah mendidih dengan daging-daging. Dan di dalam riwayat yang lain, ini kejadian terjadi saat dalam keadaan para sahabat besoknya ingin berperang dan dalam keadaan lapar. Lihat, berhajat, benar-benar berhajat. Besok ingin berperang, sekarang dalam keadaan sangat lapar. Ada riwayatnya, yaitu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Nabi Ibnu Abi Aufah, asabatna maja'ah layali Khaybar. Kami mendapati rasa lapar yang sangat lapar pada hari peperangan, pada hari di malam hari peperangan Khaybar.
Peperangan Khaybar adalah tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah. Saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk dalam agama Islam. Falamma kana yauma Khaybar waqa'na fil humuril ahliyah. Ketika terjadi peperangan Khaybar, kami mendapati hewan keledai piaraan. Al-humur al-ahliyah itu bentuknya seperti ini. Nah, ada hewan keledai piaraan, ada hewan keledai liar. Nah, yang piaraan sebelah kiri, yang ada tulisan haram. Kemudian yang liar sebelah kanan, yang ada tulisan halal. Yang diharamkan adalah keledai piaraan. Ya, yang diharamkan adalah keledai piaraan. Dan ini kejadian pada tahun ke-7 Hijriah. Taib. Kemudian saya bacakan hadisnya lagi. Fantaharnaha, kami sembelih. Falamma ghalatil qudur nada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah masak nih. Berarti kan di situ ada proses menyembelih, dikuliti, dibumbui, dimasak. Ya, ada proses. Datang utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Akfi'ul qudur, fala tat'amu min luhumil humuri syai'an." Balik, tuangkan seluruh panci-panci. Jangan kalian memakan dari daging-daging keledai piaraan sedikit pun. Subhanallah ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau tadi kan utusan Rasul, ini dalam riwayat Bukhari Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "La ta'kulu min luhumil humuri syai'an fa'ahrikuha." Jangan kalian makan daging keledai piaraan sedikit pun, maka tuanglah. Apa yang terjadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa'ukfiatil khudur. Maka dibalik, nggak ada. Wahai Rasulullah lapar, isuk perang kayak apa? Nggak ada yang katanya pakai akal, kayak akal. Masuk akal nggak sih? Ya nggak ada. Akal itu diberi oleh Allah tujuannya untuk memahami apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis. Bukan untuk menentangnya, mempertanyakannya, bukan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata penulis kitab, lam yufakkir ulaikal abrar al-muhibbun as-sadiqun lil habibil karim sallallahu alaihi wasallam fi tahayuli awil bahthi an fursah aw istithna. Mereka orang-orang yang mulia, yang pencinta sejati untuk Nabi tercinta, Nabi mulia Muhammad SAW, tidak pernah berpikir untuk mencari akal, mencari celah, mencari kesempatan, mencari dispensasi. Enggak. Wa kaifa yumkinu dzalik? Dan bagaimana bisa itu terjadi? Wa qad kanu yudrikuna tamamal idrak anna minal umuril asasiyah fil hub an yakuna hawal muhib tabi'an li amril habib. Karena mereka paham betul bahwasanya termasuk dari perkara pondasi dasar dalam perihal cinta adalah seseorang yang mencinta mengikuti perintah yang dicintai. Tidak ada tendeng aling-aling. Ke kanan, ke kiri, lurus. Cuma mengikuti. Anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, ikuti.
Ya, tidak minta dispensasi, tidak bertanya, banyak bertanya. Makanya di zaman para sahabat tidak ada pertanyaan aneh-aneh. Karena mereka benar-benar mengamalkan fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Allah, mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim pemutus keputusan dan tidak mendapati keberatan di dalam diri mereka atas putusanmu dan menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Gak ada pertanyaan aneh-aneh seperti zaman sekarang, gak ada. Kapan itu pertanyaan aneh-aneh ada? Ketika orang-orang sebagian Islam menggunakan tata cara beragama orang-orang selain Islam dimasukkan ke dalam agama Islam. Dan dikira ilmiah. Dikira apalagi itu? Intelek. Dikira tinggi pemikirannya. Enggak. Ilmiah itu ada ayat Al-Quran, ada ayat Nabi, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mengatakan apa? Sami'na ata'na. Sami'na untuk mendengar, memahami, habis itu taat. Ini para ikhwah. Lihat, bayangkan sedang perang, isuknya perang. Hendak makan, lapar. Tidak ada urusan minta dispensasi. Sami'na wa ata'na. Ini orang-orang yang aklani, yang lebih mendewakan akalnya, sangat menolak hadis-hadis seperti ini. Makanya yang mereka tentang adalah eksistensi sahabat. Makanya dakwah salaf sangat memuliakan para sahabat. Itu bedanya, cara berfikirnya. Paham ya? Para sahabat adalah manusia mulia, manusia pilihan, manusia paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, tidak berpura-pura, diridhoi oleh Allah, dijamin surga, diampuni dosanya, dan seterusnya. Sedangkan mereka mengatakan para sahabat ada manusia biasa. Kenapa harus dimuliakan? Bahkan di zaman para sahabatlah terjadi kekacauan, pertumpahan darah. Nah itu mereka. Tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah agar tidak bersandar kepada pemahaman para sahabat. Sehingga kredibilitas para sahabat mereka runtuhkan. Tujuannya untuk itu. Sedangkan kita tidak. Para sahabat manusia-manusia mulia. Diridhai oleh Allah. Dicap sebagai generasi terbaik, keemasan dari umat Islam seluruhnya, dari mulai diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Nah ini para ikhwan yang dirahmati. Maka pian lihat aja kalau ada penceramah menghina para sahabat, nah, ya itu berarti bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasul SAW. Lihat lagi. Cerita yang keempat. Mengalirnya khamar di jalan-jalan gang kota Madinah ketika diumumkan keharaman khamar. Kita harus paham betul bahwa di zaman para sahabat sebelum datangnya ke pengharaman khamar, khamar itu seperti teh. Mereka menganggapnya seperti minum teh, minum kopi, seperti itulah. Ada tamu, maka disuguhin khamar, dan seterusnya. Lam yakun ibti'adu ulaika al-abrar, al-muhibbin as-sadiqin al-habib al-karim, anda nahi amma raghibu fihi fahasab. Bal taraku asya'a kanu qad ta'awwadu 'alaiha mundu sanawat. Bukanlah menjauhinya orang-orang yang mulia,
para pencinta sejati, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum terhadap Nabi mulia, Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat larangan atas apa yang mereka sukai saja. Artinya gini, Nabi Muhammad SAW melarang dan itu mereka sukai, mereka akhirnya menjauhi. Bukan hanya itu saja, tetapi mereka meninggalkan sesuatu yang merupakan kebiasaan para sahabat. Bertahun-tahun mereka seperti itu. Balkanu qad warathu an abaihim. Itu adalah warisan nenek moyang. Lam yahtajju li'isyanir Rasul sallallahu alaihi wasallam al-karim bil 'adah wat ta'awud. Mereka tidak bersandar untuk bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ini sudah menjadi kebiasaan kita, ini adalah adat istiadat kita, tidak. Ini adalah budaya kita, tidak. Maka dengan tegas kita katakan kita ini hamba Allah. Maka apa saja yang dilarang oleh Allah dan itu bertentangan dengan budaya kita, yang didahulukan adalah penghambaan kita kepada Allah, bukan keikutsertaan kita kepada budaya kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kama yaf'alu katsirun min muslimi zamanina. Sebagaimana dilakukan kebanyakan dari kaum muslimin di zaman kita. Wa minasyawahid dalla ala dzalik ma rawahu al-Imam al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala. Dan termasuk bukti yang menunjukkan akan hal itu yaitu mereka meninggalkan sesuatu yang sudah merupakan kebiasaan mereka demi mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kuntu saqil qaum fi manzili Abi Talhah radhiyallahu anhu. Aku orang yang biasa menuangkan khamar di rumah Abu Talhah. Abu Talhah bapak tirinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa kana khamruhum yawma idzin al-fadhih. Khamar mereka jenisnya adalah al-fadhih. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munadiyan yunadi. Lalu ada suara utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berseru, "Ala innal khamra qad hurrimat." Ketahui kalian baik-baik, sesungguhnya khamar telah benar-benar diharamkan. Faqala li Abu Talhah, "Ukhruj fa ahriqha." Wahai Anas, keluar engkau dan tuangkan khamar tersebut. Fa kharajtu fa harraqtuha. Maka aku keluar rumah, aku pun tuangkan khamar tersebut. Fajarat fi sikakil Madinah. Maka genangan khamar itu menggenang, berjalan, mengalir di jalan-jalan kota Madinah. Walam yakun hunaka minal muhibbin as-sadiqin radhiyallahu anhum illa iraqatul khamr tanfidhan li amri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sikap yang dilakukan oleh para sahabat pecinta sejati radhiyallahu anhum untuk Nabi tercinta, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali menuangkan khamar sebagai bentuk ketaatan atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walidha jarat fi sikakil Madinah. Oleh sebab itulah khamar tersebut mengalir di gang-gang kota Madinah. Wa fi hadza yaqulu al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Di dalam hal ini Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, Al-Hafidz Ibnu Hajar bermadzhab Syafi'i, ulama Islam abad ke-10 Hijriah. Wa fihi isyarah ila tawarud man kanat 'indahu minal muslimin ala iraqatiha hatta jarat fil aziqqah min kathratiha. Ini terdapat isyarat bahwasanya kaum muslimin pada waktu itu menyimpan khamar yang banyak, yang menunjukkan bahwa sampai mengalir jumlah yang banyak di gang-gang kota Madinah. Kalau cuma sedikit tidak akan mengalir. Ini berarti banyak mereka simpan. Subhanallah. Wa tamma hadza kulluh min ghairi qil wa qal. Ini seluruhnya terjadi tanpa harus ada apa? Kenapa? Ada apa? Kenapa? Wa taraddud wa min ghairi qila wa qal wa taraddudin wa istifsar,
tanpa ragu-ragu, tanpa harus bertanya, tidak. Enggak pakai nanya. Sami'na, ata'na. Kami mendengar, kami taati. Itul muhib. Itu yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawal Imam al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala fa inni laqa'imun asqi Aba Talhata wa fulanan id jaa rajulun faqala wa hal balaghakumul khabar faqalu wa madha qala hurrimatil khamru qalu ahriq hadhihi al-qilala ya Anas qala fama sa'alu anha wala raja'uha ba'da khabarir rajul. Subhanallah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, aku berdiri menuangkan untuk Abu Talhah dan si fulan. Kemudian ada seorang lelaki datang dan berkata, apakah sudah sampai kabar kepada kalian? Lalu orang-orang yang duduk berkata, apa itu? Telah diharamkan khamar. Kemudian orang-orang yang duduk tadi mengatakan, orang-orang yang duduk tanpa bertanya, tanpa kenapa, tanpa oh ini mungkin karena di Arab panas, tetapi di kutub utara jadi halal karena di sana dingin. Ya nggak ada. Ya, mereka hanya mengatakan ahriq hadhil qilal ya Anas. Wahai Anas, tuangkan ini, tuangkan kendi-kendi ini. Mereka tidak bertanya, disebutkan dalam hadis, fama sa'alu anha. Mereka tidak bertanya, kenapa diharamkan? Wala raja'u. Dan mereka tidak protes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keputusan tersebut setelah datang kabar cuma dari satu orang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya lahu min istislamin mutlaq wa inqiyadin kamil. Inilah bentuk penyerahan diri secara mutlak, ketundukan secara sempurna. Wa ala haula'is sadiqin yantabiqu qaulullahi azza wa jal innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih yahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang pecinta yang jujur seperti inilah cocok firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 51 adalah sesungguhnya perkataan orang-orang beriman jika diajak kepada Allah dan Rasulnya hanya untuk berhukum kepada di antara mereka, hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Biasakan Pak, setelah ini ada perintah, kerjakan. Ada larangan, jauhi, segera. Tanpa harus, hikmahnya apalah? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada cerita banyak di dalam perkara ini, semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Apakah tatkala kita bersabar bersama teman kemudian singgah ke masjid, apakah kita tidurnya tetap berdekatan atau dan tidak berpencar? Iya, seperti itu yang dianjurkan. Tapi bukan berarti bepagutan laki-laki dengan laki-laki. Berdekatan ya. Supaya tidak diganggu syaitan, tidak dibawa syaitan kemana. Wallahu a'lam. Apakah bid'ah hanya terbatas kepada apa yang tidak diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan beberapa perbuatan para sahabat yang tidak ada perintahnya dari Allah, namun Nabi Muhammad SAW itu masih hidup dan tidak menyalahkan atau menentangnya? Maka jawabannya, bid'ah adalah yang tidak ada syariatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada perbuatan di zaman Nabi sanggup beliau kerjakan, tidak ada yang menghalangi beliau untuk mengerjakannya, tetapi beliau tidak kerjakan sampai akhir hayat beliau, menunjukkan itu tidak disyariatkan. Yang apabila dikerjakan di zaman sekarang, maka itu berarti perbuatan bid'ah.
Baik, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah disebut perbuatan bid'ah? Jawabannya asal hukumnya tauqifiyah. Dan di zaman Nabi para sahabat mendapatkan keputusan dan persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang yang bersandar dengan riwayat seperti ini. Ini kan misalkan Bilal mengerjakan 2 rakaat sebelum setelah wudu. Kemudian ada lagi sahabat ini mengerjakan ini. Itu kan disetujui oleh siapa? Rasulullah SAW. Taib, apakah kemudian kalau seandainya Anda sekarang mengerjakan perbuatan yang belum ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya, bersandar dengan seperti ini, yang menyetujui pian siapa? Paham ya? Makanya salah satu tafsir dari hadis adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyah. Apa saja yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat akhlak atau sifat jasmani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bahayanya orang yang melakukan tuduhan tapi tuduhan tersebut dusta? Berarti pendusta orangnya. Berarti dia menuduh seseorang yang tidak benar. Rasulullah SAW bersabda, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Bukti bagi siapa yang menuduh dan yang tertuduh jika tidak benar, dia bersumpah bahwa itu tuduhan tidak benar. Bagaimana cara menjawab orang yang mengatakan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan tidak ada manfaatnya? Jawabannya adalah di dalam Al-Quran ada hukum qisas. Kutiba alaikumul qisas. Al-hurr bil-hurr. Wal-abdu bil-abd. Wal-untha bil-unth. Dituliskan atas kalian hukum qisas. Yang nyawa dibayar nyawa. Kalau seandainya dia mengatakan tidak ada manfaatnya, apa maksud Anda tidak ada manfaatnya? Apakah orang tersebut mengingkari hukum qisas? Jika dia mengingkari hukum qisas, apakah dia tahu dia sedang mengingkari hukum qisas? Dan dia sadar dia sedang mengingkari hukum qisas? Kalau seandainya dia tahu, dia sadar mengingkari hukum qisas, maka keluar dari agama Islam. Tapi kalau seandainya tidak tahu, diberitahu sampai dia tahu. Ya, wallahu a'lam. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.